Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Lua. Di video sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan array. Kali ini kita akan belajar terkait dengan iterator. Apa aja agenda yang akan kita pelajari? Kita akan belajar terkait dengan pengertian iterator, kemudian generic for iterator, stateless iterator, dan stateful iterator. Pengertian. Di Lua, iterator adalah cara untuk mengulang melalui sebuah koleksi data seperti array atau table. Generic for iterator. Generic for iterator di Lua adalah cara yang sangat fleksibel untuk mengulang melalui koleksi data apapun. Generic for loop bekerja dengan objek yang dapat diiterasi, membuatnya sangat serbaguna. Sintak dasar dari loop generic for menggunakan pola for, kemudian var, dan seterusnya. Nah, contohnya kita memiliki sebuah table yang isinya adalah name, kemudian age, city. Untuk mendapatkan key dan value-nya, kita bisa menggunakan for dan in pair iterator. Kita akan coba untuk membuatnya. Silakan teman-teman buka lagi Visual Studio Code-nya dan buat file baru. Saya akan membuat file baru dengan nama init.lua. Oke. Kita akan buat lokal variabel namanya tbl. Ini adalah sebuah table. Isinya adalah name. Name ini memiliki value misalkan Alice. Kemudian memiliki age ini 30. Kemudian city ini misalkan Jakarta, seperti ini ya. Nah, kita bisa mendapatkan key dan value. Key itu yang bagian ini ya. Value adalah yang ini. Ini mirip array asosiatif di PHP. Nah, kita bisa menggunakan for, kemudian kita gunakan pair ini ya. Nah, key value bisa kita dapatkan. Nah, var-nya ini kita akan isi dengan tbl. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan key dengan variabel key dan value menggunakan variabel value. Di sini kita bisa mengambilnya. Saya akan cetak key di bagian awal dan value yang kedua seperti ini. Nah, kita bisa jalankan. Nah, kita bisa mendapatkannya ya. Name Alice, age 30, city Jakarta. Kita bisa mendapatkan key dan value-nya. Kemudian stateless iterator. Stateless iterator di luar adalah jenis iterator yang tidak menyimpan keadaan internal di antara panggilan berikutnya. Fungsi-fungsi ini sederhana dan efisien karena mereka tidak perlu mempertahankan keadaan antara iterasi. Stateless iterator menggunakan generator dan fungsi iterasi yang tidak memerlukan penyimpanan nilai-nilai sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini bentuknya seperti array. Kita akan coba. Nah, pertama kita akan buat lokal variable, misalkan namanya array. Array ini sebuah table yang isinya 10, 20, 30, 40, 50. Seperti ini. Nah, kita akan lakukan perulangan menggunakan for. Nah, kita gunakan i-pair. Ini ya. Sebelumnya kita menggunakan pairs. Kemudian kita sekarang menggunakan i-pairs. Nah, ini kita bisa masukkan array-nya ke sini. Array-nya kita masukkan ke sini. Nah, kita akan print index dan value-nya. Index, kemudian value-nya. Kita coba jalankan. Nah, kita mendapatkan indeksnya dan value-nya.
Bedanya dengan sebelumnya, ini ada huruf I ya, I pair dan ini pair saja. Kemudian ada stateful iterator. Stateful iterator di luar adalah jenis iterator yang menyimpan keadaan internal antara iterasi. Ini memungkinkan iterasi yang lebih kompleks dan fleksibel, di mana informasi tentang iterasi sebelumnya harus disimpan dan digunakan dalam iterasi berikutnya. Ini contohnya ya, kita menggunakan function. Nah, supaya ini lebih mudah, kita akan rename dulu. Kita remark ya yang sebelumnya. Kita akan buat sebuah function, namanya misalkan elemen iterator. Kita akan buat elemen iterator. Saya akan tambahkan di sini sebuah parameter collection. Kemudian di dalamnya saya akan buat local variable index. Ini kita akan mulai dari 0. Kemudian saya akan buat lagi di sini local variable untuk count-nya. Count-nya kita akan ambil panjang dari tabelnya. Collection-nya ya. Nah, kemudian kita akan returnkan sebuah anonymous function. Kita akan returnkan sebuah function. Nah, kita tanpa nama ya, fungsinya seperti ini. Kemudian indeksnya. Nah, indeksnya kita akan ambil dari indeks plus 1. Nah, kita akan cek jika indeks kurang dari sama dengan count, maka kita akan returnkan collection dengan indeks seperti ini. Nah, ini untuk membuat functionnya. Kemudian kita tinggal menggunakannya. Saya akan membuat local my array. Nah, ini kita buat misalkan apple. Kemudian ini kemudian jeruk. Oke. Kita akan buat lagi sebuah local variable iterator. Nah, kita akan ambil dari elemen iterator. Nah, kemudian kita masukkan my array-nya ke sini. Oke, kita akan gunakan elemen in iterator. Kita gunakan for elemen in iterator seperti ini ya. Kemudian kita akan loop. Nah, kita tinggal print. Saya akan print elemennya ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, harusnya kita sudah bisa langsung mendapatkan ini. Oke, kita coba jalankan. Kita run tuh. Apple, banana, jeruk. Kita bisa mendapatkannya. Ini lebih fleksibel. Nah, karena kita bisa modifikasi dengan mudah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk iterator. Jadi kita sudah belajar beberapa iterator di luar. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.